Pada kesempatan kali ini, saya mau menyampaikan bahwa setelah 3 hari melakukan program diet ini, saya sukses turun 1 kilogram. Berat badan turun 1 kilogram dalam 3 hari itu sangat luar biasa, my friend. Kalau kita bisa konsisten, kita bisa turun 2 kilogram dalam 1 minggu, bisa 5-8 kilogram dalam 1 bulan. Luar biasa itu. Halo, selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini, saya bermaksud menyampaikan update atau progres dari program diet saya yang dimulai tanggal 15 Mei 2021. Jadi saya bikin vlognya memang tanggal 14 Mei, tapi sebetulnya itu adalah lebih ke arah untuk menentukan baseline atau titik awalnya, tapi programnya sendiri dimulai di tanggal 15 Mei 2021. Jadi per pagi ini program itu sudah jalan 15, 16, 17, 3 hari. Hari ini memasuki hari keempat. Dan seperti apa hasilnya? Mari kita lihat sama-sama di aplikasi MiFit. Oke, langsung saja kita menuju ke TKP. Kita cek. Oke, sudah masuk datanya. Kita mulai di tanggal 14 Mei dengan berat badan 90,95. Habis itu kita mulai programnya. Ini tanggal 15, ini tanggal 16, ini tanggal 17, dan ini pagi ini. Jadi ini ada 2 kali data pagi ini. Sepertinya yang pertama masih belum akurat timbangannya. Ini yang kedua, ini yang lebih akurat. Jadi data pagi ini tanggal 18 itu di 89,9. Jadi dalam waktu 15, 16, 17, 18, dalam waktu 4 hari berhasil turun sekitar 1 kilo. Nah, di sini juga kita bisa lihat jika kita bandingkan dengan sebelumnya. Jadi beberapa bulan yang lalu itu sebetulnya berat badan saya itu cukup stabil di 85, 86, 87. Ini data bulan September. Jadi di bulan September 2020 berat saya itu masih 85 sampai 87, 85, 86, 87, 85, 86, 87. Kemudian di sekitar bulan Maret ini kelihatan lonjakannya. Dari 88 naik ke 90. Ini seingat saya awal bulan puasa ya. Nah, dari aplikasi MiFit tadi dapat kita lihat sama-sama bahwa dalam 3-4 hari terakhir saya berhasil menurunkan berat badan sebanyak 1 kg. 1 kg dalam 3-4 hari itu sangat bagus menurut saya, karena kalau kita bisa konsisten, kita bisa stabil, kita bisa menurunkan sekitar 2 kilo dalam 1 minggu. Dan kalau kita lebih stabil lagi, kita bisa menurunkan 4, 5, bahkan sampai 6 kilo dalam 1 bulan. Karena biasanya setelah 3-4 kilo proses penurunannya itu akan jauh lebih lambat. Tapi nggak apa-apa, nanti sama-sama kita lihat dalam 2 minggu ke depan, dalam sebulan ke depan, bagaimana update-nya. Nah, terkait dengan program saya ini, saya akan coba sharing di sini apa saja yang saya lakukan atau apa saja yang saya programkan. Jadi untuk mensukseskan program saya ini, saya fokus hanya di 3 hal saja. Saya akan coba fokus di 3 hal ini dulu.
Nah, yang pertama adalah pengaturan asupan makanan. Yang pertama pengaturan asupan makanan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas istirahat. Saya akan coba bahas satu persatu setelah ini. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengaturan asupan makanan. Terkait dengan pengaturan pola makan, yang saya lakukan adalah saya memilih metode intermittent fasting. Nah, intermittent fasting ini konsepnya adalah membatasi waktu makan kita. Jadi yang tadinya kita makan setiap saat, dengan intermittent fasting ini waktu makan kita dibatasi. Nah, saat ini saya memilih yang namanya jendela 8-16, artinya 8 jam saya makan dan 16 jam saya tidak makan. Jadi saya usahakan saya terakhir makan itu jam 8 malam dan saya baru makan lagi itu jam 12 siang. Nah, selama jam 8 malam sampai jam 12 siang itu saya tidak makan sama sekali, saya hanya minum aja, minum air putih, minum teh tawar panas dan lain sebagainya. Nah, konsep ini tujuannya adalah dengan adanya jendela makan ini, konsepnya adalah kita mengurangi asupan makanan, karena secara logika dengan jam makan kita yang hanya 8 jam, secara teoritis asupan makanannya akan lebih rendah dibandingkan kalau kita makan setiap saat. Nah, manfaat lebih lanjut atau manfaat lengkap dari intermittent fasting, teman-teman bisa googling atau juga bisa coba mampir ke channelnya Coach Adirai. Di situ banyak sekali dibahas tentang manfaat intermittent fasting. Nah, selain intermittent fasting, saya juga mencoba mengurangi asupan gula. Jadi, saya berusaha sebisa mungkin tidak makan yang manis-manis. Kalaupun saya pengen banget minum yang manis, saya akan menambahkan gula buatan, bukan gula asli. Nah, itu salah satu strategi saya juga untuk memangkas kalori, karena kalori dari gula itu sangat tinggi. Jadi di stage awal itu saya hanya membatasi jam makan, waktu makan, dan mengurangi gula secara langsung. Saya masih makan nasi, saya masih makan gorengan, saya masih makan lemak dan lain sebagainya. Nah, nanti di stage selanjutnya kalau ternyata sudah mentok, sudah tidak bisa turun lagi, mungkin pelan-pelan akan saya tambah. Mungkin nasinya dikurangi, mungkin lemaknya dikurangi dan lain sebagainya. Tapi di stage awal ini saya cukup dengan melakukan intermittent fasting dan juga mengurangi gula secara langsung. Mohon maaf, pindah lokasi syuting karena di tempat tadi berisik, jadi pindah ke sini. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua adalah dengan meningkatkan aktivitas olahraga. Kenapa meningkatkan aktivitas olahraga ini penting? Karena yang pertama, dengan olahraga metabolisme tubuh kita akan meningkat. Dengan metabolisme tubuh yang meningkat, maka kemampuan tubuh untuk membakar kalori yang masuk itu akan jauh lebih maksimal, lebih optimal. Sehingga walaupun mungkin asupan kalori yang kita makan itu sama, tapi dengan metabolisme yang meningkat, maka yang dibakar akan lebih banyak, sehingga yang disimpan akan lebih sedikit. Sehingga kadar lemak juga lama-lama akan semakin berkurang. Itu konsepnya. Nah, yang kedua adalah dengan olahraga ini kita tujuannya adalah meningkatkan massa otot. Nah, dengan massa otot yang semakin banyak, harapan kita lemaknya akan berkurang. Karena seperti yang kita tahu, salah satu makanan otot itu adalah lemak. Jadi dengan semakin banyak otot yang kita punya, otot ini butuh sesuatu untuk hidup, dan salah satunya dia akan mengambil dari lemak. Itu salah satu konsepnya. Dan juga adalah mungkin teman-teman bisa bayangkan 1 kg lemak dengan 1 kg daging itu shape-nya sangat beda. Jadi mungkin 1 kg lemak shape-nya segede ini, tapi kalau 1 kg daging mungkin shape-nya akan cuma seperti ini. Sehingga andaikan berat badan kita nggak bisa turun, tapi setidaknya dengan meningkatnya massa otot ini, maka shape kita juga akan lebih bagus, lebih slim. Jadi walaupun sama-sama mungkin beratnya sama-sama 80 kilo lah, tapi 80 kg dengan lemak yang tinggi dan dibandingkan 80 kg dengan lemak yang lebih sedikit, saya yakin yang 80 kg dengan lemak yang lebih sedikit, massa otot yang banyak akan jauh terlibat lebih slim dibandingkan dengan yang 80 kg dengan kadar lemak yang tinggi. Itulah kenapa saya sangat
semangat untuk meningkatkan aktivitas olahraga. Jadi karena saya memang maunya tidak hanya berat badan turun, tapi shape-nya juga membagus gitu. Shape-nya jadi lebih bagus, ototnya meningkat. Nah, detail apa olahraganya dan lain sebagainya mungkin akan saya bahas di video selanjutnya, karena kalau dibahas di sini akan terlalu panjang videonya. Olahraganya bebas sih, olahraganya bebas apapun itu, yang penting dia membentuk massa otot dan juga membakar lemak. Akan saya bahas mungkin di video selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah dengan meningkatkan kualitas istirahat. Nah, kenapa meningkatkan kualitas istirahat ini penting? Karena dengan istirahat yang cukup, tidur yang cukup, tidur tepat waktu, tidak begadang, itu akan membantu meningkatkan metabolisme kita. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dengan metabolisme yang meningkat, maka kemampuan tubuh untuk membakar energi, membakar kalori akan lebih maksimal lagi. Dan juga kalau kita diet, kita masih begadang, itu akan merusak metabolisme kita. Jadi tidak hanya, jangankan untuk meningkat gitu, bahkan bisa jadi lebih rusak gitu. Jadi bisa jadi walaupun pola makan kita sudah bagus, tapi kalau pola istirahatnya nggak bagus, itu bisa jadi hasilnya tidak akan optimal. Nah, ini yang masih jadi PR besar buat saya. Karena selama program ini, 3-4 hari ini, saya masih belum berhasil merubah pola istirahat saya. Saya masih begadang, saya masih tidur di atas jam 12 malam, which is itu sangat tidak bagus. Jadi yang ideal istirahat itu kalau bisa sebelum jam 11, atau bahkan kalau bisa jam 10 malam. Itu kita sudah tidur, sehingga pada saat kita tidur itu badan kita istirahat dan juga melakukan regenerasi sel dan sebagainya. Nah, ini yang jadi PR besar buat saya ke depannya, bagaimana saya bisa memperbaiki kualitas istirahat ini. Ya, semoga saya bisa melakukannya sehingga program saya bisa lebih optimal. Oke, demikian saja vlog saya pagi ini. Semoga ada manfaatnya. Barangkali ada teman-teman yang juga sedang berupaya untuk menurunkan berat badan, mungkin ini bisa menjadi sharing buat teman-teman semua. Thank you for watching. Salam sehat. Minum dulu. Merci beaucoup.